Dikio Podcast, selamat datang di podcast Nyawa on Podcast dan aku Tessa yang akan menemani kamu selama beberapa waktu ke depan. Tentunya hari ini aku nggak sendiri di episode pertamaku. Aku bersama salah satu narasumber yang anak muda, penuh dengan potensi dan juga memiliki banyak talenta. Dan tentunya sesuai dengan topik kita hari ini, membahas work-life balance. Aku tuh penasaran banget loh sama narasumber yang kali ini, karena menurutku ini akan menjadi inspirasi kalian, akan menjadi self-improvement juga nantinya. Jadi langsung aja kita panggil Kak Dea. Hai, Halo. Kabarnya? Selamat datang Kak di Dikio Podcast. Ya, thank you. Tentunya di kategori Nyawa on Podcast yang aku sendiri yang buat. Jadi sebelum kita mulai, aku mau kenalin Kak Dea dulu nih. Jadi Kak Dea ini adalah seseorang anak muda tentunya, pernah menjadi Markom Director yang on top Bekasi. Lalu juga pernah menjadi pembicara di Impact Circle by President University, graphic designer, account eksekutif di salah satu konsultan komunikasi di Jakarta. Aktivitas pada saat ini bekerja sebagai salah satu institusi pendidikan perguruan tinggi, sekaligus menjadi supervisor humas pada divisi biro kemahasiswaan. Wah, padat banget ya Kak, ternyata. Ya, gimana kabarnya? Aku sedang menonton podcast Dikio Nyawa on Podcast. Semoga dan kalian baik-baik saja selalu ya guys. Kabar aku baik. Amin, aku juga baik. Gimana kerjaan hari ini, lagi padat banget nggak Kak? Atau gimana? Parah banget, padat banget. Jadi aku hari ini kombinasi antara WFH sama WFO kali ya. Jadi capek di jalan, capek harus mandi dulu segala macam, terus balik lagi kerja lagi kayak gitu. Jadi ya padat sekali untuk minggu-minggu ini. Tapi nggak apa-apa, aku sangat menikmatin sih kayak gini ya. Bersyukur lah masih diberi capek kerja gitu. Yap, benar-benar. Jadi tapi aku pengen tahu nih Kak, dari Kak Dea sendiri ini, selama masa pandemi ini itu kan cukup padat juga pastinya kan dengan pekerjaan. Tapi ada nggak positif dan negatif selama masa pandemi itu, dampaknya seperti apa? Boleh di-sharing? Oke, terima kasih Kak Tessa atas pertanyaannya. Aku mau jawab. Jadi positif negatif pandemi ini banyak banget ya. Banyak banget variabel-variabel atau faktor-faktor yang bikin kita tuh jadi nggak nyaman gitu. Positifnya deh, kita negatifnya dulu kali ya. Negatifnya pertama, jadi jarang kumpul sama keluarga, teman. Terus kalau misalnya mau koordinasi pekerjaan juga agak sulit. Yang dimana kan tiap meeting atau tiap koordinasi via WhatsApp group atau dan lain-lain kan nggak semua orang itu punya fasilitas dan kualitas internet yang bagus atau jaringan yang bagus kan. Benar-benar. Kan terus negatifnya adalah bikin mood jadi nggak enak sih, kayak parnoan, terus kayak tiap hari suka dengar bolak-balik suara ambulans segala macem. Oh iya, benar-benar. Benar banget. Siapa lagi nih kayak gitu kan. Jadi mungkin kayak gitu sih. Nah, untuk positifnya ini sendiri adalah ya WFH gitu. Jadi WFH terus kita bisa lebih safe gitu. Maksudnya lebih safe di rumah ya kan, dimana harus keluar kayak gitu. Itu ada salah satu hal positif yang bisa kita ambil dari pandemi. Terus yang kedua, jadi jam kantor atau jam kerja jadi lebih fleksibel, kita bisa sambil makan, sambil chill, nonton Netflix, sambil kerja segala macam, nonton atau dengar lagu gede-gede kayak gitu-gitu. Itu suatu hal yang positif sih kayak gitu menurut aku. Dan apalagi ya, sama mungkin aku lebih ngerasa kalau aku kerja atau mengerjakan sesuatu hal di rumah tuh lebih
produktif, cuma mungkin tiap-tiap orang beda ya. Cuma kalau aku dari sisi positifnya gitu, jadi nggak ke distract sama temen yang kayak bolak-balik minta temenin cari makan atau apa kayak gitu kan tuh nge-distract banget kerjaan kita kan. Jadi kayak kalau di rumah ya aman sih kayak gitu sih Kak Tessa untuk jawaban aku. Oke, berarti cukup produktif banget ya dari Kak Dea ini selama masa pandemi. Tapi tadi kan Kak Dea sempat mention kan, kalau misalnya selama masa pandemi itu lebih prefer suka di rumah, karena di rumah itu ternyata membentuk produktivitas dan juga secara langsung kreativitas dalam diri Kak Dea. Nah, gimana tuh? Selama pandemi itu apa aja yang udah Kak Dea laluin kegiatannya? Produktivitas apa aja, kreativitas apa aja yang Kak Dea lalui? Oke, untuk produktivitas sehari-harinya aku biasanya nge-handle publikasi, desain untuk publikasi kampus ya atau institusi tempat perguruan tinggi yang tempat kerja aku sekarang. Terus aku juga bisa belajar desain. Aku bisa desain di mana dulu aku tuh yang namanya gambar gunung pakai pemandangan matahari sawah itu nggak bisa Kak Tessa, kayak aku malu gitu kayak aduh. Terus kalau misalnya mau gambar Doraemon atau gambar lingkaran suka nggak simetris kayak gitu kan, itu emang salah satu kekurangan aku sebenarnya, karena aku nggak bisa desain, aku nggak bisa digambar dan segala macam. Nah menjelang pandemi aku ngerasa kayaknya seru deh kalau bisa desain pakai Canva atau nggak pakai Adobe Illustrator atau nggak pakai Photoshop. Aku minta orang-orang terdekat aku untuk minta tolong ajarin aku gimana sih caranya ngedesain pakai AI atau Photoshop kayak gitu. Nah di situ aku bisa, selain aku memang suka ngeliatin temen aku yang lagi desain, jadi kayak caranya gini kayak gitu. Dari situ aku bisa nyerap ini kayak gini caranya, kayak gini ya, kayak gini. Jadi secara langsung tuh di bawah alam sadar aku nyimpen sesuatu hal yang aku lihat di dalam memori kayak gitu. Dan ya udah, setelah udah tahu coba aku praktekin akhirnya puji Tuhan, syukur alhamdulillah bisa gitu desain kayak gitu sih. So you have learned a lot ya dari selama masa pandemi ini, tentunya juga dalam kreativitas, apalagi itu kan yang aku lihat kan itu skill ya, nambah skill baru kan. So ngomong-ngomong membahas topik kita nih hari ini, kita kan bahas work-life balance. Can you explain gimana ya menurut kamu tuh work-life balance itu seperti apa? Ini definisi work-life balance aku ya. Definisi work-life balance itu adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan apa yang kita butuhkan, apa yang membuat kita bahagia dengan produktivitas kita setiap harinya, yaitu bekerja seperti itu. Nah, banyak yang bilang work-life balance itu adalah satu hari kita kerja atau mengerjakan sesuatu selama 8 jam gitu kan, 8 jam. Nah, tapi kebanyakan orang-orang tuh mungkin ada yang overtime kerja sih. Nah, itu tuh yang dinamakan work-life unbalance kayak gitu, yang dimana ya nggak imbang antara kehidupan sosial kita dengan kehidupan pekerjaan gitu. Jadi kalau misalnya work-life balance itu apa, aku highlight lagi adalah kehidupan sosial kita dan kehidupan pekerjaan kita tuh balance, imbang, nggak ada yang tumpang tindih, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah kayak gitu, balance kayak gitu. Gitu sih Kak Tessa singkatnya. Oke, berarti keseimbangan kehidupan dalam bekerja ya, the pointnya. Aku mau nanya lagi nih, selama tadi kan Kak Dea juga ngomong tentang selama pekerjaan itu sehari itu kan paling 8 jam gitu kan. Nah, kalau dari Kak Dea sendiri itu menghabiskan waktu dalam bekerja itu berapa lama? Wah, kalau ini sebenarnya aku nggak terlalu konsisten banget tiap hari 8 jam ya. Bisa lebih, bisa pas gitu. Tapi di masa pandemi ini ya juga? Betul, karena
Kadang-kadang tuh kita ngerasa kayak aduh pandemi bukannya makin nyantai tapi kok makin capek ya. Mungkin beberapa orang di sini, beberapa teman-teman di sini yang nonton ini merasa kayak adanya pandemi tuh bikin pekerjaan tuh makin numpuk, terus kerjaan tuh sampai dari pagi ketemu pagi. Nah, tapi kalau aku sendiri, aku pernah ada di masa itu. Cuma kalau sekarang ya aku mencoba untuk membalance atau menyeimbangkan itu dengan apa yang membuat aku senang, apa yang membuat aku bahagia kayak gitu. Kalau misalnya aku ngikutin, ya udahlah nggak apa-apa, tapi ya udah nggak apa-apa kerja ngerjain ini ngerjain itu. Tapi kalau misalnya aku nggak dapet meaningful dari apa yang aku kerja walaupun aku overtime ya, jadi percuma menurut aku ya kayak gitu. Ya, gitu betul. Mm-hmm. Tapi selama menjalani itu semua, dari Kak Dea sendiri ngerasa fun gitu nggak? Kayak apakah ada, ya pasti tentunya dalam pekerjaan ada hambatan dong. Nah biasanya tuh Kak Dea nge-switch supaya baik-baik lagi, supaya kayak moodnya bisa bekerja lagi dengan baik, itu seperti apa? Karena kan gimana ya, anak muda zaman sekarang itu kan ya tentunya pasti sangat susah untuk menstabilkan mood kita, apalagi kan bekerja dengan secara profesional, itu kan masih sulit mungkin ya. Nah itu gimana cara mengatasinya? Gimana cara supaya Kak Dea mengatasi itu ketika lagi ngedown tapi ya mau gak mau harus tetap profesional? Betul, oke. Jadi ini aku ngomong seperti ini bukan berarti aku paling benar ya, maksudnya bukan aku paling benar, paling tepat segala macam, tapi kalau dari pengalaman aku sebenarnya gini, aku tuh kembali lagi ya pengalaman gitu. Jadi semua apa yang aku lakukan itu berdasarkan pengalaman yang bisa aku ambil. Pokoknya next time harus kayak gini. That's why aku bisa seperti ini kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, kalau dulu aku tuh kalau misalnya lagi ngedown, lagi galau karena pacar misal, atau gara-gara mantan mikirin, atau mungkin aduh kok keuangan kita kok ini ya, keuangan gue kok kayaknya gini-gini aja ya, itu kan bisa bikin mental atau mood jadi jelek ya. Nah itu kadang-kadang kalau misalnya mood aku lagi nggak bagus, aku bisa nangis seharian. Terus apa yang menjadi tanggung jawab aku, misal aku kerja di instansi ini perguruan tinggi, terus aku juga punya kewajiban sebagai mahasiswa juga misal. Nah itu tuh dua-duanya nggak dapet, jadi dua-duanya akan menganggap aku kayak dia nggak profesional ya, kayak udahlah nggak usah pakai dia. Jadi nggak ada yang aku dapet gitu dari apa yang aku lakukan, yaitu salah satunya ngedown. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya aku nge-switch gitu, gimana cara ngatasinnya gimana, aku lebih ngomong sama diri sendiri sih, kayak misal oke, Dek, lo lagi nggak baik-baik aja, jadi nggak apa-apa, it's okay banget kalau misalnya lagi ngerasa nggak apa-apa, karena kan setiap manusia itu punya emosionalnya masing-masing dan memang harus wajib untuk dikeluarkan ya, nggak boleh dipendem-pendem gitu. Jadi yaudah, oke, gue mau nangis, oke, gue mau dengar lagu galau sampai jam 9 malam deh, gitu. Nanti gue pengen setelah itu gue tidur, atau setelah itu selesai gue pengen belajar desain, atau cari-cari info lomba, kompetisi, info beasiswa, kayak gitu. Nah, mungkin bisa harus lebih tegas sama diri sendiri, karena kalau nggak tegas, ya kalau nggak tegas, jadinya jadi akan terus-terusan kayak gitu, dan itu nggak bagus banget, nggak terlihat profesional seperti itu sih. Jadi ya untuk nge-switch-nya lebih harus caranya itu bicara sama diri sendiri, harus berani untuk nge-cut itu, terus sama kalau misalnya masih kayak gitu, udah lebih baik tidur atau enggak makan, atau enggak workout, yoga segala macam gitu sih. Oke, tapi sebelum aku lanjut, ini kayaknya sinyalnya agak sedikit
Keterbatasan ini tadi gambarnya Kak Dea ada nge-freeze, cuman nggak apa-apa, suaranya mungkin aman ya semua ya guys. Oke, kita lanjut lagi nih. Tadi ya, oke, nggak apa-apa Kak. Kalau di sini juga lagi hujan kan. Cuman kita lanjut aja. Tadi kan bilang balik lagi ya, nge-switch tadi kan, nge-switch gimana caranya diri kita nge-switch gitu untuk bisa balik ke profesional gitu. Itu kan it's gonna be hard for us kan. Nah, malah tadi yang aku dapat dari Kak Dea, semakin kita mundur atau semakin kita menghabiskan waktu yang nggak perlu kita pikirin, itu malah menjadi dampak untuk masa depan kita, menjadi dampak dalam pekerjaan kita, dan malah sia-sia. Dan itu mungkin mungkin gimana caranya kita untuk lawan rasa itu gak sih Kak? Oh iya, betul banget. Nah, selama ini apakah Kak Dea sudah menerapkan work life atau belum? Kak Dea sendiri pun udah ngerasa kayak gimana ya? Apakah gue udah cukup ngerasain work life balance ini atau belum ya? Atau kayak masih 50-50 gitu? Ya kita tahu sendiri anak muda sekarang kan emang sulit banget untuk menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dan juga kehidupan realitanya. Nah, kalau Kak Dea sendiri gimana? Apakah sudah menerapkan work-life balance dalam hidup Kak Dea? Oke, jadi sebenarnya aku yakin aku sudah bisa menerapkan itu gitu. Bisa menerapkan harus yakin karena kalau nggak gitu kita akan merasa kurang terus kayak aduh udah 4 jam misal 4 jam main sosial media akan ngerasa kurang. Jadi aku udah cukup banget sih untuk work life balance tuh aku sudah bisa menerapkan itu kayak gitu. Berarti work life balance itu realistis ya dalam hidup Kak Dea sendiri gitu. Boleh kasih tips and tricks nggak sih Kak, cara mengatasinya itu seperti apa? Cara mengatasi untuk bisa work life balance gitu ya maksudnya ya? Yep. Oke. Jadi tipsnya adalah aku biasanya selalu bikin to-do list tiap pagi sebelum aku kerja kayak gitu. Contoh misal kasih batasan kayak dari jam 8 aku start kerja dari jam 8. Misal dari jam 8 sampai jam 10 follow up terus konfirmasi dan selesai. Terus jam 10 sampai jam 12 misal ngapain. Terus jam 1 sampai jam 3 ngapain. Jadi aku bagi-bagi, jadi aku bikin segmentasinya masing-masing gitu biar seluruh pekerjaan yang aku kerjain dalam satu hari itu bisa kekejar semua kayak gitu. Walaupun nggak bisa selesai hari itu, minimalnya udah nyicil gitu. Jadi cara gitu sih paling. Dan apalagi untuk teman-teman yang baru mau magang misal kayak gitu. Nah itu juga boleh tuh awal hari itu say hi sama PIC atau usernya masing-masing, terus tanya Mas, Mbak, Bu, Pak, ini pekerjaan saya ya, jadi dibacain tuh atau dikonfirmasi lagi pekerjaan saya, kira-kira ada hal yang harus saya kerjain lagi nggak ya, atau kerjakan lagi tidak ya, kayak gitu. Dengan begitu kita bisa lebih tegas sama diri sendiri. Oke, hari ini gue ngerjain tak 1, 2, 3 nih gitu. Terus oke, nanti ada tambahan pekerjaan harus selesai kayak gini. Jadi kalau kita nggak bikin batasan kayak gitu, kita akan selalu overtime gitu. Kita akan selalu kerja dari pagi ketemu pagi. Jadi itu nggak sehat banget menurut aku. Jadi better harus diupayakan seperti itu gitu. Atau mungkin teman-teman punya cara lain yang lebih lebih worth it atau lebih bekerja untuk diri teman-teman sendiri, itu boleh banget diterapin kayak gitu. Iya, berarti emang semua itu harus didasari dengan rajin dan kreativitas kita juga ya. Kalau misalnya kan banyak juga gimana ya, kalau misalnya masih muda pasti kan ngerasa kayak lebih gampang terpengaruh gitu, lebih gampang kayak apalagi procrastinating, kayak kayak mundur gitu, ngulur kayak udahlah nanti aja kerjainnya misalnya kayak gitu.
ya udahlah nanti skip dulu deh 1 hari 2 hari malah jadi ke skip terus, dan itu ya itu sama aja juga akan menjadi dampak dalam pekerjaan kita. Seharusnya kan itu kan menjadi refleksi diri bahwa kita tuh sudah bekerja. Kalau apalagi di zaman sekarang kan kerja itu susah kan, sulit banget. Nah makanya kayak gimana pun caranya kita harus back to be grateful gitu, kayak gimana caranya untuk bersyukur kembali dan lawan rasa itu untuk tetap bekerja kayak gitu, tetap tetap menghasilkan yang baik dalam hidup kita sendiri gitu. So berarti is it important for you ya, kayak itu cukup penting kan dalam hidupnya Kak Dea, a work life balance gitu? Oh penting banget sih Kak Tessa, penting banget. Oke. Kalau misalnya ada nggak sih selama kayak Kak Dea menjalani itu, ada nggak sih perubahan apa sih yang Kak Dea dapat selama menerapkan work life balance? Biasanya kan kita kayak mungkin ada yang worth it, ada yang gak konsisten gitu. Nah aku tuh penasaran selama Kak Dea menjalani itu, apakah ada hambatan awal-awalnya, prosesnya tuh seperti apa, dan apa sih perubahan apa aja yang signifikan gitu dalam hidup Kak Dea selama menerapkan work-life balance? Oke, terima kasih Kak Tessa. Jadi ya sama-sama. Jadi prosesnya sebenarnya panjang. Jadi hampir 1 tahun kali ya aku coba untuk cari tahu, aduh gimana ya cara kerja yang bikin nggak stres, yang gampang banget stres gitu, jadi gampang banget stres, overthinking, ntar kalau ntar ini. Nah, itu prosesnya panjang, tapi aku menikmati itu sampai di mana aku mendapatkan tempat pekerjaan yang menurut aku kooperatif. Terus yang kedua aku juga bisa beradaptasi dengan hal itu. Jadi prosesnya sangat panjang dan banyak pencarian, terus banyak lebih bicara sama diri sendiri, kayak gue tuh maunya kerja di mana ya, maunya sistem kerjanya tuh yang seperti apa ya, kayak gitu. Terus perubahannya cukup signifikan ialah pertama, aku kalau stres tuh lebih stres di jam-jam kerja aja. Jadi kalau misalnya udah selesai jam kerja tuh aku udah nggak stres lagi. Kenapa? Karena aku bisa nonton Netflix, terus aku bisa bisa scroll Instagram. Jadi selama aku kerja tuh aku jarang banget buka Instagram, bahkan nggak sempet banget untuk nge-scroll Instagram. Kayak aku juga baru ngasih ini, demi apapun aku kalau kerja nggak pernah nge-scroll Instagram, TikTok atau Twitter segala macam. Jadi pas itu pada bakal mengganggu sih, bakalan nanti berpengaruh banget sih, karena aku sendiri pun juga ngerasain kayak gitu. Kalau kita kerja itu malah kayak malah jadi hambatan gitu loh Kak, jadi kayak ngulur waktunya malah makin lama gitu. Iya kan, kayak aduh yaudah deh ntar aja, tapi nanti akhirnya nggak kekejar untuk dikerjain kayak gitu kan. Nah kalau aku tuh kayak gitu, aku juga baru ngasih kayak oh iya ya, kayak kalau aku kerja aku tuh jarang banget nge-scroll Instagram segala macam, jarang banget. Terus jadi pas udah selesai jam kerja, back to topic, pas udah selesai jam kerja tuh aku puasin tuh nge-scroll Instagram, terus aku coba chat saudara, teman untuk nanya kabar, gimana, lagi sibuk apa segala macem kayak gitu. Jadi aku jadi lebih lebih puas dan lebih nikmatin sih setiap harinya gitu, walaupun ada satu hari tuh kayak ada porsi bebannya masing-masing gitu, apalagi pas lagi kerja gitu sih Kak Tessa. Oke, tadi kan kita talking about work-life balance di pekerjaan ya, in the office, terus juga dari personality-nya Kak Dea. Sekarang kita masuk ke circle, ke lingkungan, dari lingkungan Kak Dea. Nah, gimana sih menyeimbangkan gitu ketika pekerjaan dan juga circle-nya Kak Dea, kayak ketika lagi mau meet up dengan teman-teman atau lagi mau menghabiskan waktu dengan keluarga, spend time with your fam, itu gimana cara
cara mengatasinya dari Kak Dea sendiri? Oke, kalau cara mengatasinya versi aku biasanya tiap akhir jadi gini, aku merasa bersalah sih, maksudnya ini pembelajaran buat semua orang sih. Jadi kalau kita udah sibuk segala macam pasti orang-orang terdekat kita tuh pasti bukan kita lupain ya, secara otomatis tuh jadi oh iya ya lupa gitu, kayak di bawah alam sadar tuh kayak bener-bener dia gimana ya, kok kemarin kan gue ngechat terus gak gue balas lagi. Nah itu pasti ada perasaan bersalah tuh kalau lagi kayak gini, terus nggak ketemu segala macam, banyaklah hal-hal yang sensitif yang bisa bikin bisa menyakiti hati orang ya kayak gitu. Nah caranya kalau aku kayak gitu paling aku akhir pekan itu aku biasa nge-scroll WhatsApp. Jadi isi WhatsApp aku tuh isinya teman-teman mahasiswa semua tuh, Kak Dea, Kak ini gimana, Kak Dea ini gimana, kayak gitu. Aku sangat senang juga sama teman-teman mahasiswa yang lain karena mereka ramah-ramah banget dan mereka sangat kooperatif juga, suka bantu aku juga. Aku jadi keberadaan kamu ya. Iya betul banget. Jadi untuk saat ini karena mereka menghargai keberadaan aku juga ya, aku menghargai mereka juga pada saat jam kerja kayak gitu. Jadi aku maksimalin untuk balas-balasin. Tapi ya mohon maaf banget untuk saudara aku mungkin atau teman dekat aku. Jadi chatnya tuh jadi tenggelam banget, mau nggak mau harus di scroll up kan sampai bawah kayak gitu. Dan ya jadi akhir pekan tuh aku scroll up tuh scroll down or scroll up, aku lupa pokoknya itu. Aku coba cari di bagian bawah, paling bawah. Aku cari bagian bawah. Oke, aku balas tuh chatnya, aku coba tanya kabar, aku coba tiba-tiba suka nelfon kayak gitu-gitu yang membuat hal-hal mereka tuh jadi kemana aja deh kayak gitu, kok tumben nelfon, kok nggak bilang nelfon. Atau bisa juga kadang-kadang aku suka gofoodin makanan ke rumah teman kerabat kayak gitu-gitu sih caranya untuk untuk membalas kayak kayak kalian tuh ada circle terbaik aku saat ini. Jadi walaupun aku sibuk tiap hari, jadi paling permohonan maaf aku ini sebagai tanda kalau aku mengingat teman-teman aku, circle atau significant others aku ya kayak gini gitu. Jadi diterima dengan baik ya gitu sih paling. Ya banyak cara sesuatu kalau misalnya kayak gini kan pandemi ya, PPKM, jadi susah. Ya benar susah. Nongki di coffee shop or di tempat makan kayak gitu susah banget. Jadi paling caranya memberikan perhatian atau surprise yang tiba-tiba itu kayak bisa bisa ini banget sih, touchy banget sih untuk circle aku kayak gitu. Nah itu kan tadi yang aku dapat itu support dari Kak Dea ke circle kan, terus menghabiskan waktunya seperti apa, kayak gimana. Dan menurut aku mau nanya juga nih, tadi kan Kak Dea kan lebih memberikan support ke circle Kak Dea, tapi yang the most important support yang paling Kak Dea itu masa paling penting itu support dari siapa? Itu maksudnya kayak support orang lain ke Kak Dea, nah itu yang paling penting didapetin tuh dari siapa? Apakah support menurut Kak Dea tuh gak begitu penting? Kan biasanya ada orang yang cuek ya, ada yang kayak ya udahlah biasa aja gitu, gue bisa bertahan and survive with myself gitu. Tapi kan ada juga yang kayak I need support from my friends, from my family kayak gitu. Nah kalau Kak Dea sendiri siapa sih support terbesar atau support yang berpengaruh besar dalam hidup itu, dalam hidup Kak Dea? Oke, support system terbesar menurut aku ialah keluarga. Mungkin agak klasik ya, keluarga terus dijawaban. Emang iya, karena kalau jadi gini, kalau misalkan keluarga atau rumah, keluarga itu menurut aku bagaikan rumah. Jadi kayak mau sejauh apapun kita, mau pergi kemana-mana, mau ketemu sama siapa, mau ngerjain apa, terus mendapatkan hal yang buruk atau mendapatkan hal yang bikin kita sedih atau senang, ujung-ujungnya ke siapa? Kita akan kembali ke rumah lagi kan, untuk apa? Yes, true. Untuk
curhat atau cerita kayak aduh capek banget, atau mungkin kayak aduh pengen nangis, kayak aduh pengen nangis deh gitu kan, pasti ke rumah lagi kan kayak gitu. Nggak mungkin di luar sana yang walaupun walaupun orang-orang terdekat kita ada di luar sana, nggak mungkin kan kita bisa seterbuka itu kalau misalnya kita ngobrol sama keluarga sendiri kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong lagi nih, back to the work, back to the office. Ngomong-ngomong tentang pekerjaan, menurut kamu 24 jam sehari itu cukup nggak sih? Aduh, gimana ya? Is it enough for you? Menurut aku enggak. Kenapa enggak? Karena kamu butuhnya berapa jam? Aku butuh tambahan waktu sejam 2 jam aja gitu. Aku pengen sih, karena aku pengen lebih leluasa lagi belajar desain sih kayak gitu. Jadi karena aku ngerasa 24 jam dalam sehari yang dimana aku ada kewajiban untuk kerja, makan, minum, terus senang-senang, itu tuh kurang 24 jam kalau menurut aku ya. Cuma ya karena aku ngerasa kurang, jadi itu yang bikin aku maksimalin semaksimal-maksimalnya deh waktu yang kita punya yang hanya 24 jam itu kayak gitu. Ya. Karena kalau misalnya dibilang puas nggak puas, cukup nggak cukup, kan banyak orang bilang kalau manusia itu kan nggak ada puas dan nggak ada cukup dan nggak pernah merasa kan. Jadi betul. Kayak ya kalau misalnya memang selalu ngikutin kayak gitu ya capek sendiri, kayak apa yang mau dikejar kayak gitu. Terus emang kalau udah dapet itu terus ngapain? Udah kayak gitu loh. Jadi jadi lebih ke ya udah lebih ngerti. Oke, kita cuma punya satu hari di mana jeda waktunya itu cuma 24 jam, nggak apa-apa. Ya udah maksimalin aja gitu. Kalau misalnya emang nggak bisa nih untuk nggak bisa untuk belajar hal-hal baru, besok lagi coba kayak gitu. Jadi jangan pernah ngerasa stuck. Gue nggak bisa nih belajar bisnis misal atau belajar makeup hari ini, udah deh nggak gitu. Jadi harus dicoba tiap hari gitu. Kalau nggak kayak gitu ya akan jadi lama-lama jadi malas kayak gitu, jadi malas dan kayak jadi ke-skip juga. Jadi nggak dikerjain kayak gitu ya. Betul. Jadi itu penting ya buat Kak Dea. Maksudnya waktu yang banyak, waktu yang lebih itu penting. So if you get an hour for you, what would you do? Kayak kalau misalnya dapat kesempatan, dapat bonus 1 jam aja, jadi kayak 25 jam atau 26 jam deh, itu apa yang bakal kamu lakuin? Yang bakal aku lakuin adalah itu tadi, belajar desain pakai Photoshop untuk bikin desain tuh kayak KV. Oh, jadi lebih ke ini ya Kak, lebih inginnya tuh lebih skill ya, lebih ingin mengembangkan mengembangkan diri daripada betul. Kan biasanya kan ada yang kayak ya gue bakalan mau tidur, bakalan mau ngabisin nonton konser, live konser kayak gitu. Iya sih. Iya, jadi lebih healingnya tuh pengen belajar sesuatu ya? Iya betul, belajar sesuatu karena aku ngerasa kalau aku bisa belajar banyak hal, aku ngerasa value aku tuh nambah, jadi nambah terus kayak gitu. Jadi ya bukan sombongan banyak-banyak, cuma bagaimana kita bisa bikin kita ini tuh bisa jadi aset untuk ke depan kayak gitu, invest untuk diri sendiri kayak gitu, untuk invest untuk diri sendiri kepada diri sendiri kayak gitu. Berarti mengembangkan dalam diri Kak Dea. Oke. Ya. Ya semoga ini sih bakal jadi gambaran buat teman-teman ya, gambaran buat teman-teman Iktio tentunya. Kita bisa tadi melawan rasa kemageran kita, melawan rasa
misalnya kalau misalnya kita lagi ngedown, terus ya kita harus lawan rasa itu, karena ya itu mau gak mau balik lagi demi kebaikan kita, demi mimpi kita, masa depan kita kayak gitu. So what is your dream personally? Kayak ada harapan gak sih untuk diri sendiri, atau harapan diri sendiri dulu deh, atau harapan diri sendiri dan masa depan, dan untuk Indonesia, karena kita baru 17 Agustus nih. Oh iya. Indonesia baru ulang tahun. Oke, harapan untuk diri sendiri. Harapan untuk diri sendiri, semoga badan, hati, pikiran itu tetap masih bisa diajak bertahan atau survive, apalagi lagi kayak gini. Terus untuk masa depan, semoga nggak muluk-muluk sih, semoga circle yang aku masukin, entah itu di lingkup pekerjaan atau organisasi atau segala macam, aku berharap mereka tuh senang dengan keberadaan aku kayak gitu. Terus harapannya untuk Indonesia adalah semoga untuk harapannya untuk Indonesia adalah, ya aku berharap semoga Indonesia dan masyarakat kita lebih aware lagi sama COVID-19, karena aku juga ngerasa ini sih sampai saat ini pun masih banyak yang Kak Tessa, masih banyak yang nggak percaya kalau COVID itu ada, yang berkonspirasi segala macam. Jadi aku berharap, yuk tolong dipakai logikanya lagi. Aku berharap masyarakat tuh kayak gitu, atau orang sekitar kita tuh kayak gitu, karena kalau nggak kayak gitu, impact-nya jadi lebih panjang, jadi lebih besar juga, jadi kasihan gitu. Jadi aku pengennya yang santai-santai aja, yang pasti betul. Ya semoga gitu. Indonesia cepat pulih ya Kak, cepat Amin. Balik dalam keadaan yang dulu lagi, kita bisa yang meluk teman, meluk orang yang kita sayang tuh nggak perlu ragu lagi gitu, nggak ada keraguan apapun. Kita semoga semuanya sehat, tentunya untuk teman-teman di Tio juga. Oke. Semoga pembahasan kita hari ini di Nyawa on Podcast bisa menjadi nyawa buat kalian, bisa menjadi pengembangan diri yang sangat baik juga untuk kalian. Kiranya teman-teman di sini semua tetap sehat, tetap bisa menjalankan semuanya dengan penuh ketulusan, keikhlasan, dan tidak ada gangguan atau tidak ada yang bisa bikin bisa bikin ngedown lagi. Kalaupun ada, semoga tetap balik bisa tetap balik untuk kuat, bisa nge-switch diri kita kembali. Kalau misalnya kita harus sadar bahwa masa depan itu akan sungguh ada buat kalian kayak gitu. So makasih banget buat kalian yang udah nemenin aku malam hari ini, udah jadi bintang tamu di Nyawa on Podcast. Semoga Kak Dea juga tetap terus menghasilkan nyawa-nyawa yang baik, menghasilkan pengembangan terus mengembangkan diri Kak Dea dimanapun berada. Amin. Dan untuk teman-teman di Tio, jangan lupa tetap pantengin konten-konten podcast di Tio, baik di IG dan juga di YouTube kita. Kita bakalan terus update konten-konten yang menarik untuk kalian semua. So, terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih Kak Tessa dan teman-teman. Ya, makasih. Yuk. Bye.